Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Selagi Rasulullah berada dalam kondisi yang terjepit antara keberhasilan mendapatkan keberhasilan dalam dakwanya, kemudian tekanan dari orang-orang Quraisy, sementara terjadilah yang namanya Isra dan Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke ketujuh Sidratul Muntaha. ya. Langit ketujuh itu tempat Allah ya. Ya, di atas ketemu dengan Allah. Tapi Nabi Idris tuh di langit keempat. Ya. Tapi kan ketemu juga kan nanti dengan nabi-nabi. Nah, sekarang kita lihat ada perbedaan beberapa pendapat tentang terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Dari pendapat Tabari, Isra itu terjadi pada tahun tak kala Allah itu memuliakan Rasulullah sebagai nabi, ya. Jadi pertama kali Rasulullah menjadi Pertama kali. iya, ketika tahun Rasulullah menjadi nabi, berarti usia 40 tahun ya. Nah, kemudian ini perkiraan dari beberapa ulama. Dari An-Nawawi dan Al-Qurtubi, Isra itu terjadi 5 tahun setelah Rasulullah. Iya, Isra Mi'raj itu terjadi ketika Rasulullah itu sudah berdakwah menjadi Rasul 5 tahun. Nah, usia kenabian Rasul itu baru 5 tahun. Kemudian ada juga pendapat Alama Al-Masufuri. Isra itu terjadi pada malam tanggal 27 di bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Lalu ada yang berpendapat bahwa Isra itu terjadi 6 bulan sebelum Hijriyah atau pada bulan Muharram tahun ke-13 Nubuwah. Dan ada juga yang berpendapat Isra itu terjadi setahun 2 bulan sebelum Hijriyah, tepatnya pada bulan Muharram tahun ke-13 Nubuwah. Nah, yang pendapat lain, Isra itu terjadi setahun sebelum Hijriyah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 Nubuwah. Pendapat Tabari, kemudian Nawawi dan Qurtubi, kemudian juga Alama Al-Masfuri itu pendapat ditolak ya, pendapatnya ditolak karena Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-10 Nubuwah. Sementara pada saat meninggalnya belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Iya, betul ya. Khadijah masih ada baru dua waktu ya. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Juga tiga pendapat yang pertama tadi ditolak karena kewajiban sholat 5 waktu itu baru diturunkan pada saat Isra. Iya, pada saat itu. Nah, hanya saja dalam kandungan surat Al-Isra menunjukkan bahwa Isra itu terjadi pada masa-masa akhir kenabian ya. Para imam ahli hadis itu menjelaskan beberapa kisah tentang Isra Mi'raj. Nah, ini menurut Ibnu Qayyim. Menurut riwayat yang sahih, Rasulullah diisrakan dengan jasadnya. Jasad maksudnya tubuhnya ya, bersama tubuhnya, bukan dalam mimpi, tapi bukan jasad itu tubuh, bukan. Jasad itu artinya tubuh ya. Jadi Rasulullah itu memang nyata, Isra Mi'raj itu terjadi dengan nyata. Rasulullah juga melihat dan melakukan perjalanan itu, menyaksikan apa yang terjadi. Nah, Rasulullah itu berisra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis itu ada di Palestina. Beliau menaiki namanya Buraq yang disertai Jibril, lalu turun di sana dan sholat mengimami para nabi-nabi yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis dengan menaiki Buraq disertai Jibril, lalu turun di sana dan mengimami para nabi yang lain. Berarti betul kan? Nah, sementara Buraq itu diikat pada tali pintu masjidnya. Pada malam itu pula dari Baitul Maqdis beliau naik ke langit dunia bersama Jibril. Nah, ini ruhnya nabi-nabi yang lain, tapi Rasulullah itu bersama apa? Bersama jasadnya, maksud tubuhnya. Kalau yang lain itu kan sudah meninggal kayak gitu. Nah, kemudian ya naik ke langit dunia bersama Jibril. Ntar di sini beberapa ulama mengatakan bahwa pertemuan Rasulullah bersama para nabi yang lain di Masjidil Aqsa itu adalah pertemuan dengan ruhnya saja, ruh para nabi saja. Namun ada beberapa ulama juga yang mengatakan bahwa para nabi itu adalah termasuk juga jasad dan ruhnya, kayak gitu ya. Kemudian Jibril meminta izin agar dibukakan itu pintu langitnya tadi, dibukakan oleh malaikat ya, malaikat penjaga pintu langit. Maka pintu langit dibukakan baginya. Di sana beliau melihat Adam, bapak sebagian manusia. Kemudian beliau mengucapkan salam. Iya kan, kita itu manusia itu kan berasal dari Adam kan. Yang pertama sekali itulah Qabil, Habil. Kemudian siapa lagi itulah anaknya yang sesungguhnya, yang pertama kayak gitu ya. Kemudian beliau mengucapkan kepada Adam salam, dan salam itu disambut oleh Adam ya. Allah kemudian memperlihatkan roh-roh orang yang mati syahid ada di sebelah kanan, dan roh-roh orang yang sengsara ada di sebelah kiri. Jadi orang yang mati syahid, orang yang yang miskin ya, yang mengalami penderitaan itu ada di dekat Nabi Adam. Ya, di situ tempatnya. Kemudian tempat yang itu yang enggak sengsara. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Jibril meminta izin kepada beliau. Setelah dibukakan, beliau pun melihat Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam di sana. Jadi di pintu langit yang kedua ada dua nabi ya, Yahya dan Isa bin Maryam ya. Yang terlihat oleh Jibril dengan Nabi Muhammad itu Isa dan Yahya. Setelah bertemu, beliau mengucapkan salam dan mereka berdua menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah beliau.